Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku semua, bagaimana kabar hari ini? Ibu Guru berharap anak-anak dan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat walafiat. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa belajar. Doa belajar dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik anak-anakku semua, pada kesempatan pelajaran akidah akhlak pada hari ini, Ibu Guru akan menjelaskan kisah tentang keteladanan Nabi Nuh alaihi salam. Untuk itu, Ibu Guru berharap perhatikan pelajaran atau pemaparan yang Ibu Guru sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah tujuan yang hendak kita capai dalam pembelajaran ini adalah yang pertama, memahami kisah keteladanan Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua, mengomunikasikan kisah keteladanan Nabi Nuh alaihissalam. Nah, perhatikan, ayo mengamati dari kisah keteladanan Nabi Nuh alaihissalam. Yang pertama adalah siapakah Rasul Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan membuat perahu? Yang kedua, mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam membuat perahu? Yang ketiga, sebagai muslim, kita harus tahu sejarah. Dan yang keempat, terutama sejarah kisah Nabi yang diambil dari pelajaran akidah akhlak. Nah, aktivitas anak-anakku adalah bagaimana mencari sumber kisah dari Nabi Nuh alaihissalam, yaitu kisah tentang kedurhakaan putra dari Nabi Nuh alaihissalam yang ditimpakan azab karena tidak mau mengikuti atau apa yang diarahkan, apa yang diperintahkan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Dengan kelak nantinya anak-anakku menggunakan bahasa sendiri untuk menampilkan kisah dari Nabi Nuh alaihissalam. Berikutnya adalah materi yaitu kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nah, yang pertama adalah awal dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Nah, Nabi Nuh alaihissalam diutus Allah Subhanahu wa taala di wilayah Irak sebelah selatan yang dilalui oleh dua sungai, yaitu Sungai Aufrat dan Tigris. Nah, kaum Nabi Nuh pada saat itu sangat ingkar oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang disampaikan atau diutus oleh Allah untuk Nabi Nuh alaihissalam. Nah, kaumnya pada waktu itu banyak melakukan atau menyembah berhala dan mereka menamai berhala itu yaitu Wat, Suwa, Yahud, Ya'ud, dan Nazar. Nah, pada kaum Nabi Nuh banyak sekali yang mengejek, menzolimi, bahkan memukul Nabi Nuh karena Nabi Nuh tidak mau ikut di dalam peran berhala tersebut. Nah, Nabi Nuh alaihissalam orang yang begitu tabah menerima mukjizat atau utusan dari Allah untuk disampaikan kepada kaumnya. Dan Nabi Nuh pada waktu itu berdakwah sekurang lebih 950 tahun lamanya. Namun keteladanan, sifat sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh kukuh dengan prinsipnya. Namun istri dan anaknya tidak mau ikut dalam dakwah dari apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Sehingga Nabi Nuh pun sangat jenuh dan membangkang. Pada akhirnya berdoa kepada Tuhan. Doa Nabi Nuh, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu untuk tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kufur. Quran surah Nuh ayat 26-27.
Selanjutnya, Nabi Nuh dan kaumnya tinggal menunggu keputusan Allah. Setelah 80 tahun, datanglah seorang wanita tua dan anaknya perempuan kecil kepada Nabi Nuh. Itu pertanda bahwa Allah telah memberikan tanda-tanda akan datangnya sebuah musibah yang besar yang akan terjadi pada kaum atau wilayah yang diduduki oleh Nabi Nuh alaihi salam. Maka selama 40 hari 40 malam hujan turun terus-menerus sehingga mengakibatkan banjir yang begitu maha dahsyat yang telah Allah turunkan azabnya kepada kaum Nabi Nuh. Yang kedua adalah Nabi Nuh alaihissalam membuat bahtera raksasa. Apakah itu bahtera raksasa? Allah menyuruh atau mewahyukan kepada Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat perahu atau bahtera yang sangat besar. Tentunya itulah persiapan Nabi Nuh untuk menghalau atau melindungi kaumnya dari banjir yang maha dahsyat yang Allah telah turunkan kepada kaum Nabi Nuh. Nah, yang kedua atau B, keteladanan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam telah menyampaikan risalah dakwanya. Beliau menyelamatkan manusia dari kehancuran. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan salam atasnya selama-lamanya. Dari pemaparan singkat yang Ibu Guru sampaikan, maka Ibu Guru mengambil kesimpulan atau rangkuman. Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di wilayah Irak, di tepi sungai Eufrat dan Tigris. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Nuh alaihissalam agar membuat bahtera atau perahu yang besar. Yang ketiga, ketika azab Allah Subhanahu wa taala turun, hamba Nabi Nuh alaihissalam yang durhaka tidak selamat dari azab. Dan anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak yang bernama Kanaan adalah anak Nabi Nuh yang durhaka, yang tidak selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud adalah ikut bersama orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak mau mengikuti dakwah Nabi Nuh alaihissalam, ikut pula ditenggelamkan, termasuk istri dari Nabi Nuh alaihissalam. Nah, kemudian ayo berlatih. Nah, Ibu Guru mempersiapkan 5 soal atau pertanyaan. Yang pertama adalah di daerah manakah Nabi Nuh alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, mengapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Nuh membuat perahu? Yang ketiga, siapakah nama anak dari Nabi Nuh yang durhaka? Yang keempat, berapa lama Nabi Nuh alaihissalam berdakwah? Yang kelima, apa nama sungai yang ada di wilayah tempat Nabi Nuh alaihissalam diutus? Nah, hikmah dari pelajaran keteladanan Nabi Nuh alaihissalam, yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama 950 tahun. Yang kedua, Nabi Nuh alaihissalam membuat perahu atau bahtera yang besar. Dan yang ketiga, belajar bahwa dari keteladanan Nabi Nuh alaihissalam, yaitu kesabaran yang akan mengantarkan kita kepada kebaikan. Nah, pada poin ini, yaitu evaluasi yang kedua, itu sikap yang perlu kita teladani dari dakwah Nabi Nuh alaihissalam seperti apa. Dan yang kedua, sikap yang tidak boleh ditiru dari putra Nabi Nuh alaihissalam yang bernama Kanaan adalah apa? Berikutnya, itulah tadi penyampaian atau pemaparan dari kisah keteladanan Nabi Nuh alaihissalam. Semoga bermanfaat apa yang Ibu Guru sampaikan atau paparkan penjelasan tentang kisah keteladanan Nabi Nuh alaihissalam. Semoga bermanfaat dan membuat kita menjadi uswatun hasanah, menjadi panutan dan teladan bagi kita semua. Akhirul kalam, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.